Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfansuri Pulungan dengan NIM C1D1222015. Saya dalam Prodi Bisnis Digital dengan dosen Pak Bambang Purnomo di dalam mata kuliah Strategic Management dan Business Valuation. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya. Yang pertama yaitu jelaskan arti pengamatan lingkungan atau environmental scanning bagi perusahaan. Pengamatan lingkungan atau environmental scanning adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk memantau dan menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi bisnis mereka. Ini melibatkan pemantauan kondisi ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Arti penting pengamatan lingkungan bagi perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, mendeteksi peluang dan ancaman. Dengan melakukan pengamatan lingkungan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru untuk pertumbuhan bisnis serta mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul dari perubahan di lingkungan eksternal. Misalnya, perubahan dalam regulasi pemerintah, tren pasar, atau teknologi baru dapat menjadi sumber peluang atau ancaman bagi perusahaan. Yang kedua adalah pemantauan persaingan. Perusahaan dapat menggunakan pengamatan lingkungan untuk memahami strategi pesaing mereka, kekuatan dan kelemahan mereka, serta tren yang mungkin mempengaruhi di pasar secara keseluruhan. Yang ketiga, perencanaan strategis. Pengamatan lingkungan memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik. Dengan memahami tren dan perubahan di lingkungan eksternal, perusahaan dapat menyesuaikan rencana bisnis mereka agar tetap relevan dan kompetitif. Yang keempat adalah inovasi. Melalui pengamatan lingkungan, perusahaan dapat mengidentifikasi tren teknologi baru atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang terakhir yaitu manajemen risiko. Dengan memantau lingkungan eksternal, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin mempengaruhi operasi mereka. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau mengembangkan strategi mitigasi risiko. Soal kedua yaitu jelaskan faktor-faktor eksternal jauh atau faktor ekonomi yang memberikan dampak pada ekstensi perusahaan. Faktor eksternal jauh atau faktor ekonomi yang memberikan dampak pada ekstensi perusahaan merujuk pada kondisi makroekonomi yang berada di luar kendali langsung perusahaan, namun dapat mempengaruhi operasi, kinerja, dan keberlangsungan hidup mereka. Beberapa faktor ekonomi ini termasuk siklus bisnis, fluktuasi dalam siklus bisnis seperti ekspansi, kontraksi, resensi ekonomi dapat memiliki dampak signifikan pada permintaan produk atau layanan perusahaan, tingkat investasi, dan ketersediaan modal. Yang kedua, kondisi pasar. Kondisi pasar termasuk tingkat persaingan, permintaan konsumen, dan perilaku pembelian juga dapat mempengaruhi ekstensi perusahaan. Yang ketiga, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga dan kebijakan bank sentral, serta kebijakan fiskal seperti perusahaan dalam pajak dan pengeluaran pemerintahan dapat mempengaruhi biaya modal, tingkat investasi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, tren inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi yang mengurangi daya beli konsumen, sementara inflasi yang rendah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Yang kelima adalah kondisi ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran, tingkat upah, dan kebijakan ketenaga kerjaan juga dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja dan ketersediaan karyawan yang berkualitas. Perubahan kurs mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya impor dan ekspor, serta profitabilitas perusahaan yang memiliki eksposur mata uang asing. Keenam, kondisi ekonomi global. Perubahan dalam ekonomi global seperti krisis keuangan atau peristiwa politik dapat memiliki dampak yang signifikan pada dasar keuangan, harga komoditas, dan stabilitas ekonomi nasional. Teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi dan inovasi dapat mengubah cara bisnis dilakukan, menciptakan peluang baru, dan mengubah langkah kompetitif. Yang terakhir yaitu kondisi sosial dan demografi. Perubahan dalam demografi penduduk, tren gaya hidup, dan nilai-nilai sosial juga dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan serta preferensi konsumen. Dan soal terakhir yaitu jelaskan faktor-faktor strategik di lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan, serta penjelasan dan contoh. Yang pertama itu persaingan industri.
tingkat persaingan dalam suatu industri dapat sangat mempengaruhi daya saing perusahaan. Industri dengan persaingan yang tinggi cenderung memiliki tekanan harga yang lebih besar dan margin keuntungan yang lebih rendah. Yang kedua, tren teknologi. Pengembangan teknologi dapat secara signifikan mempengaruhi daya saing perusahaan dalam industri tertentu. Perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi baru dengan cepat atau bahkan memimpin inovasi dalam teknologi memiliki keunggulan kompetitif yang sangat besar. Yang ketiga, perubahan regulasi. Regulasi pemerintah dapat memiliki dampak signifikan pada industri tertentu, baik dalam hal membatasi atau mendorong pertumbuhan. Perubahan regulasi dapat mengenai biaya produksi, kepatuhan, atau bahkan struktur pasar. Sebagai contoh, perusahaan dalam peraturan lingkungan dapat memaksakan perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan yang dapat mempengaruhi biaya produksi mereka dan oleh karena itu daya saing mereka di pasar. Yang keempat, tren konsumen dan perubahan preferensi. Perubahan dalam perilaku konsumen dan tren dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan suatu industri. Perusahaan yang membaca dan merespon tren ini dengan cepat akan memiliki keunggulan kompetitif. Contohnya, peningkatan kesadaran akan kesehatan dan berkelanjutan telah memicu permintaan yang lebih besar untuk produk organik dan ramah lingkungan, mempengaruhi strategi pemasaran dan portofolio produk perusahaan dalam industri makanan dan minuman. Dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi global. Faktor ekonomi global seperti fluktuasi mata uang, perubahan tarif perdagangan, atau ketidakstabilan politik di negara-negara kunci dapat berdampak besar pada daya saing perusahaan. Contoh, ketegangan perdagangan antara negara-negara utama seperti Amerika Serikat dan Tiongkok dapat mempengaruhi rantai pasok global dan biaya produksi perusahaan manufaktur. Faktor-faktor ini bersama dengan faktor lainnya secara kolektif membentuk lingkaran industri yang mempengaruhi daya saing perusahaan. Perusahaan yang mampu memahami dan merespon dengan tepat terhadap faktor-faktor ini memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.